Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ermin, merupakan salah satu dosen tetap Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sorong. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dalam rangka melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh sebagai contoh dalam video pembelajaran, yakni mata kuliah wajib dalam program studi Teknik Informatika, yaitu pemrograman berorientasi objek dengan kode mata kuliah 21 WP 53302. Mata kuliah wajib yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan secara offline dalam kelas dengan menggunakan metode DIA. 1. Delivery, yaitu menyampaikan materi secara keseluruhan. Interaction, yakni interaktif dua arah antara dosen dengan mahasiswa. Assessment, yaitu mengevaluasi setelah pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah konsep dasar pemrograman menggunakan objek sebagai dasar pembangunan perangkat lunak. Kemudian akan mempelajari prinsip-prinsip utama OOP seperti enkapsulasi, inheritance, polymorphism, dan abstraksi. Selain itu, teori juga mata kuliah ini juga menekankan pada praktik yang mana pemrograman menggunakan bahasa Java untuk membangun aplikasi yang modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan. CPL pada mata kuliah ini CPL 1 yaitu pemahaman intelektual dan kemampuan untuk menerapkan matematika dasar dan teori ilmu komputer. CPL 2 menggunakan keterampilan yang relevan dalam mempelajari area ilmu komputer untuk meningkatkan produktivitas. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah CPMK 1 mampu memahami dan menjelaskan konsep OOP Java yang dimana kelas objek, enkapsulasi, inheritance, polymorphism, static final exception handling, multithreading, dan analisis kelas diagram. CPMK 2 akan menerapkan ilmu komputer untuk meningkatkan pemahaman OOP dengan menganalisis abstraksi, tipe data, exception handling, dan multithreading. Adapun tujuan pembelajaran ini akan memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek, kemudian menjelaskan prinsip utama pemrograman berorientasi objek yakni enkapsulasi, inheritance, polymorphism, dan abstraksi. Kemudian menerapkan konsep PBO dalam pembangunan perangkat lunak menggunakan bahasa Java. Kemudian mengembangkan aplikasi Java yang modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Yang terakhir, akan meningkatkan keterampilan praktik pemrograman berbasis objek untuk membangun solusi perangkat lunak secara efisien dan profesional. Bahan kajian dari mata kuliah ini, 1. Konsep OOP, class dan object, encapsulation, class relationship, inheritance, dan polymorphism. Inheritance dan object class, kemudian static and final method, dan variable. Berikutnya exception handling, dan yang terakhir yakni object precedence. Referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah ini mencakup beberapa sumber. Pertama, penulisnya Abdul Qadir dengan judul buku Belajar Pemrograman Java untuk Pemula, terbit 2014. Kemudian yang kedua, Vikas Sharma dengan judul buku Learning Scale Programming atau Object Oriented Programming Meets Functional Reactive to Create Scalable and Concurrent. Kemudian yang ketiga, RH Sianipar Dasar dengan judul buku Analisis dan Perancangan Pemrograman Berorientasi Objek menggunakan Java. Yang berikutnya, Lia Santi Romi Manurung, Muhammad Irwan, dan Sianipar
Ini judul bukunya Pemrograman Java berorientasi objek, struktur data, dan koleksi kelas. Adapun aspek penilaian dari mata kuliah ini, yang pertama, kehadiran akan dibobot 15%, tugas individu 15%, tugas kelompok 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Metode yang digunakan, yang pertama adalah discovery learning, presentasi, case study, dan problem based learning. Selanjutnya, saksikan video pembelajaran kami di kelas berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita diberikan banyak nikmat, salah satunya nikmat sehat dan kesempatan untuk hadir di kampus ini dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kelas kita pada hari ini, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari kata basmalah yaitu sebagai bentuk permohonan dan perlindungan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk proses pembelajaran kita hari ini, supaya mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Baik, jadi pada hari ini kita lanjutkan materi kita yang mungkin sebelumnya kita sudah bahas beberapa materi. Mungkin ada salah satu di antara teman-teman yang bisa menjelaskan pertemuan sebelumnya. Oke, silakan Arya. Oke, baik Pak. Untuk pertemuan kemarin itu singkatnya kita membahas soal OOP, atau OOP itu yang biasa kita singkat dengan Object Oriented Programming. Jadi OOP itu adalah metode pemrograman yang memodelkan program sebagai kumpulan objek yang memiliki data atau yang biasa kita sebut dengan atribut, dan fungsi atau yang biasa kita sebut dengan metode dengan prinsip enkapsulasi, abstraksi, pewarisan, dan yang terakhir polimorfisme. Baik, thank you. Arya, ada lagi? Oke, silakan. Oke, kalau menurut saya sendiri Pak, pertemuan kemarin itu kita betul membahas tentang OOP, di mana OOP ini merupakan paradigma pemrograman yang berfokus pada objek. Jadi dalam OOP ini itu terdapat seperti yang tadi Arya sudah jelaskan tentang data dan juga fungsi. Seperti itu. Baik, terima kasih Elizabeth. Jadi untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama itu adalah konsep enkapsulasi. Kemudian yang kedua adalah rancangan kelas, rancangan objek, dan rancangan metode. Nah, untuk konsep enkapsulasi, yaitu untuk menyembunyikan data atribut dan di dalam sebuah kelas agar tidak dapat diakses oleh orang lain. Nah, itu untuk secara konsep enkapsulasinya. Nah, kemudian untuk rancangan kelasnya, itu bentuknya cetakan biru atau disebut dengan blueprint, yang dimana di dalam enkapsulasi ada kelas yang menyembunyikan data secara interval. Nah, kemudian tidak hanya itu, dia akan menampilkan bagian daripada metode yang relevan. Baik, kemudian poin yang ketiga adalah rancangan objek, di mana rancangan objek akan dimanipulasi dan diakses oleh menggunakan metode. Nah, kemudian poin keempat, yakni rancangan metode, di mana di situ berfungsi untuk didefinisikan dari sebuah kelas. Nah, untuk apa? Untuk mengakses atau memanipulasi sebuah atribut. Nah, kemudian yang berikutnya, tujuan menggunakan enkapsulasi. Nah, yang pertama akan melindungi data dari akses atau perubahan secara langsung. Nah, kemudian yang kedua, yaitu untuk memisahkan antara lapisan logika dan penyimpangan data. Kemudian yang berikutnya itu adalah akan meningkatkan keamanan dan modularitas sistem. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu ciri-ciri menggunakan konsep enkapsulasi. Yang pertama itu adalah atribut yang bentuknya privat. Nah, kemudian yang kedua yaitu akses ke atribut diberikan melalui metode yang menggunakan getter dan setter. Nah, kemudian yang ketiga, interaksi dengan objek dilakukan melalui interface publik secara
terbatas. Nah, contohnya apa? Kalau misalkan dalam ruang lingkup pemrograman berorientasi objek, yaitu kita bisa melihat seperti mobil, yang dimana di situ komponen internalnya itu adalah mesin yang disembunyikan dari pengguna. Nah, kemudian pengguna itu yang bisa diketahui adalah menggunakan kunci kontak, kemudian menjalankan mobil seperti biasa, tetapi kemudian komponen utama di dalam mesin itu tidak diketahui oleh pengguna. Nah, kemudian komponen utama dalam kelas, mungkin sebelum kita menjelaskan lebih jauh, ada dari sini teman-teman yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Felix. Baik Pak, jadi komponen utama dalam kelas itu terbagi atas dua. Yang pertama atribut privat. Atribut privat itu tidak dapat diakses secara publik. Yang kedua itu metode publik, yang dimana untuk membaca atau menulis atribut tersebut. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya buku sama siswa, yang dimana atribut itu adalah siswa, sedangkan atribut untuk buku adalah buku sendiri. Terus yang itu adalah kelas, sedangkan atributnya itu nilai untuk siswa. Sedangkan kalau untuk buku itu sepertinya seperti itu judul. Sedangkan untuk metodenya itu seperti belajar. Sedangkan untuk objek untuk buku itu adalah buku halaman dan apa ini? Oke. Intinya kayak buku halaman seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Felix. Bisa dipahami ya teman-teman semua ya? Kita akan lanjut berikutnya adalah langkah membuat rancangan objek. Nah, rancangan objek ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kita akan menginisiasi menggunakan konstruktor. Nah, kemudian yang kedua kita akan mengakses menggunakan tools setter dan getter. Nah, contohnya apa teman-teman? Contohnya dalam bentuk code itu adalah yang pertama adalah plat nomor. Contohnya seperti itu. Ada kalau misalkan dalam bentuk plat nomor itu akan mengidentifikasi bahwa mobil si A, si B dia punya plat nomor sekian-sekian. Nah, kemudian jenis kendaraannya. Jenis kendaraannya apa? Kan jenis kendaraan banyak ya. Ada motor Beat, kemudian Mio M3 dan seterusnya. Nah, itu adalah bentuk jenis kendaraan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tahun keluarnya. Tahun keluarnya misalkan tahun 2021, 2022, dan 2003. Tergantung teman-teman punya kendaraan itu dikeluarkan tahun berapa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Objeknya yang pertama itu adalah ibaratkan dalam bentuk karya nyata atau jenis makanan. Kalau misalkan di situ Bapak kasih masuk, yang pertama adalah nama jenis makanannya, kemudian harga, kemudian kategorinya. Nah, kalau misalkan kita melihat daripada di warung-warung makan gitu ya, teman-teman akan melihat di mana di sana adalah nama makanannya apa, kemudian akan tertulis daripada daftar harga. Nah, ini adalah sebuah contoh-contoh kecil saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jenis metodenya apa yang digunakan. Nah, jenis metodenya misalkan di sini Bapak kasih masuk itu adalah getter, di mana di situ akan berfungsi sebagai asesor yang mengambil nilai sebuah atribut. Nah, kemudian setter yang di mana di situ akan disebut dengan mengatur atau mengubah nilai atribut. Dan yang terakhir akan dilakukan validasi setternya. Nah, mungkin contoh metode dan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa memberikan penjelasan. Oke, silakan. Silakan Geraldi. Oke, jadi contoh dalam metode kalau dalam bentuk kode itu misalnya adalah public void, public class untuk Ya. mesin cuci. Oke. Jadi dalam public void-nya itu akan berisi dari mesin itu akan pertama untuk mengisi air, kemudian dia akan berputar untuk mencuci pakaian, kemudian yang berikutnya itu dia adalah membilas pakaiannya, terus kemudian mesin itu akan mengeringkan pakaiannya. Sedangkan untuk dalam metode kita dalam sehari-hari itu kita bisa dalam mesin cuci itu kita secara sederhananya adalah kita mengisi air pada mesin cuci itu, kemudian kita mencuci pakaiannya dengan mesin, kemudian kita bisa membilasnya, kemudian kita mengeringkannya. Baik. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan membagi beberapa kelompok.
dan memberikan studi case. Dan pada kesempatan di pagi hari ini, studi case-nya yang akan Bapak sampaikan itu adalah sistem manajemen rekening bank. Karena kalau studi kasusnya Bapak sudah berikan, dan sekarang saatnya untuk teman-teman presentasikan dari studi kasus yang Bapak sampaikan. Untuk itu, kelompok yang siap tampil di depan, angkat tangan. Oke, baik, kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil program kami kepada Ilham, silakan. Oke, ini adalah contoh program untuk enkapsulasi dari Pemrograman. Di sini tuh terdapat kelas yaitu atribut, di mana di sini tuh ada data rekening, terus data nama pemilik, kemudian saldo, kemudian ada juga konstruksi untuk digunakan untuk membuat objek baru dari rekening. Kemudian ada metode yang digunakan di sini tuh menambahkan saldo ke rekening. Kemudian metode untuk apa lagi? Penarikan. Kemudian ada penarikan di sini. Di sini kita akan simulasikan penarikan yang berhasil dan penarikan yang gagal. Jika program ini kita kasih jalan, maka akan di menghasilkan. sini dia akan menampilkan nomor rekening, kemudian nama pemilik rekening, kemudian info saldo, kemudian deposit sebesar 500, penarikan sebesar 200. Ini penarikan yang berhasil. Kemudian penarikan yang gagal, saldo tidak mencukupi jika penarikannya gagal. Baik. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin ada yang tidak ada lagi sanggahan, langsung aja ditutup. terima kasih atas bantuan kami. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu teman-temannya, teman kelompok 2. Oke, baik teman-teman, itulah tadi presentator dari kelompok 2. Sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan mendengarkan dari kelompok 1 untuk menyimpulkan dari presentator kelompok 2. Untuk itu kelompok 1 disilakan untuk tampil di depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok 2. Langsung saja, hasilnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Giraldi. Langsung saja, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, silakan Giraldi. Jadi OWP itu adalah jadi OWP itu akan membantu kita dalam menstrukturkan suatu kode menjadi lebih jelas dan juga dapat diperluas ke depannya. Kemudian untuk enkapsulasi itu akan membantu kita dalam menyembunyikan data-data informasi yang sensitif, terutama dalam akun keuangan bank. Jadi dengan melakukan enkapsulasi, kita bisa menjamin keamanan dan juga informasi data yang kita miliki, sehingga data yang kita miliki tidak dapat diakses dan juga dimanipulasi oleh yang pihak-pihak dari luar. Seperti itu. Baik. Oke, silakan. Baik, itu saja hasil kesimpulan yang kami bawakan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi hasil presentator dari kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 1
Jadi secara keseluruhan untuk materi kita pada hari ini mengajarkan bagaimana kita melakukan dalam satu pemrograman yang dimana di situ ada tingkat keamanan yang harus dijaga, sebagaimana studi case yang tadi kita dengarkan bersama-sama yang disampaikan oleh kelompok 2, sehingga ini menjadi pembelajaran kita bersama. Baik, kesimpulan pertemuan hari ini adalah mahasiswa diharapkan telah memahami dan mampu menerapkan konsep-konsep enkapsulasi, rancangan kelas, rancangan objek, dan rancangan metode. Mahasiswa juga belajar bagaimana menyembunyikan data dalam sebuah kelas dengan menjadikan atribut bersifat privat dan menyediakan akses terbatas melalui metode getter dan setter. Maka dengan penguasaan materi enkapsulasi, mahasiswa memiliki dasar penting dalam membangun program yang terstruktur, aman, dan mudah dipelihara. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di pekan depan dengan materi yang berbeda. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang konsep polymorphism. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Materi yang tadi Bapak sampaikan bisa dipelajari, bisa dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Oke, baik teman-teman semua. Mari sama-sama kita tutup kelas kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat yang diberikan kita pada hari ini. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sorong. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.